penangkapan yang apa namanya, kasusnya sudah lama seolah-olah tertangkap langsung ditahan, padahal tidak kan. Prosedur harus dipanggil, setelah dipanggil kumpulkan alat bukti minimal bukti yang saling bersesuaian baru ditangkap. Kalau mau ditangkap ya baru ditahan kalau unsur-unsur pasal hukum acara untuk penahanan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Kemudian itu baru syarat yuridisnya. Pak Susno, ini kan kasus yang menyita perhatian publik ya, ramai dan juga sering menunggu updatean terakhirnya begitu. Nah, kalau Pak Susno melihat pra peradilan hari ini sudah cukup efektif nggak sih menjadi alat kontrol terhadap kewenangan penyidik? Bagus ya, ini saya lihat hakim sudah mulai mempertimbangkan bagus. Kemudian tadi Pak Fikar sudah katakan juga bukan berarti bahwa menang atas 5 poin tuntutan itu dan ada sebagian tuntutan yang tolak, bukan berarti bahwa perkara ini tuntas di pra peradilan, tidak sidang, tidak, karena penetapan sebagai tersangka itu tidak dibatalkan. Berarti ini berjalan terus, hanya beberapa yang telah dilakukan oleh penyidik itu diputus oleh hakim itu salah. Jadi mereka tidak melakukan sesuai prosedur. Kewenangan digunakan, yes, kewenangan memang diberikan oleh undang-undang. Tapi kewenangan itu ada batasnya, ada tolak ukurnya, diatur di dalam hukum acara. Nah, hukum acara itulah yang tidak dipenuhi atau tidak dilakukan oleh penyidik untuk beberapa upaya paksa. Tapi tersangkanya tidak, tetap itu dasar gitu. Maka perkara ini jalan. Oke, Pak Fikar ditambahkan, jadi catatannya apa nih kalau kita berkaca dari pra peradilan hari ini? Jangan sampai nantinya gitu ya, kalau ada kasus lagi yang dilakukan oleh penegak hukum, nantinya menggerus kepercayaan publik pada penegak hukum. Iya, saya kira itu yang nomor satu harus diambil pelajarannya gitu ya oleh para penegak hukum. Oke lah bahwa negara memang punya kewajiban menciptakan ketertiban umum ya bagi masyarakat gitu. Dengan kewenangannya yang besar menegakkan hukum gitu ya. Tetapi ya itu tadi seperti Pak Susno katakan juga ada prasyarat yang tetap harus diikuti. Ya jadi istilahnya biar berwenang tapi jangan sewenang-wenang. Nah, itu dia berwenang tetapi juga mengikuti persyaratan atau hal-hal yang harus dipenuhi ketika dia melakukan atau melaksanakan kewenangannya. Umpamanya menetapkan kan jelas dulu tidak ada aturan yang jelas ya. Ada ketika ada laporan masuk orang bisa ditangkap, bisa ditahan, bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, artinya aturan atau KUHP dalam hal ini belum menegaskan batasan-batasan gitu ya. Sejauh mana orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, maka lahir umpamanya putusan Mahkamah Konstitusi minimal ada 2 alat bukti baru boleh penyidik menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, itu kan jadi itu memenuhi kelengkapan yang ada di dalam KUHP gitu. KUHP juga tidak secara terang benderang menyatakan itu. Dia cukup hanya menyatakan ada bukti permulaan yang cukup. Nah, dia tidak menjelaskan bukti permulaan yang cukup itu adalah minimal 2 alat bukti. Tidak menjelaskan itu KUHP. Maka kemudian itu diambil alih oleh umpamanya Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kan artinya kehidupan ini memang dinamik gitu. Ya maksud saya hukum juga berkembang sesuai dengan kejadian dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Oke. Nah, pra peradilan dikabulkan sebagian dari Roy Suryo, ini apakah akan berdampak pada perkaranya atau ada keuntungannya buat keberlangsungan kasusnya? Seperti saya katakan tadi, yang dinilai adalah prosedur pelaksanaan kewenangan itu dianggap tidak sah semua. Tetapi bahwa ada perkara pidana yang menempatkan Roy Suryo sebagai tersangka, ya itu tetap jalan. Tetap jalan. Jadi nggak ada keuntungan sama sekali atau ada? Keuntungannya ya itu tadi penerapan upaya paksa. Gitu kalau tidak ada peradilan ini sangat mungkin umpamanya masih ada yang disita, masih ada yang mungkin juga masih ditahan Roy Suryo kan gitu. Kalau tidak seperti dengan putusan pra peradilan seperti ini kan walaupun tetap jadi tersangka dia tidak diperlakukan digunakan upaya paksa. Ya karena memang tindak pidananya kan juga bukan
Bukan kasus pembunuhan, pembunuhan bukan atau ini, ya. bukan penganiayaan, bukan yang mengerikan gitu. Ya sesuatu yang sebenarnya banyak terjadi juga di dalam masyarakat gitu. Hanya kan ini sebenarnya ada aspek delik aduannya juga gitu. Artinya Iya. kalau orang korbannya nggak mempersoalkan, tidak ada perkara ini gitu. Iya, Gitu aja, ya kan. Nah, ini Oke. karena korbannya mempersoalkan ya Iya. jalan ini perkara kan seperti itu. Mhm. Sekali lagi Pak Susno disampaikan seberapa penting memastikan setiap prosedur bisa dipenuhi oleh, penyidik begitu ya, agar perkara tidak menghadapi situasi pra-peradilan seperti ini? Ya karena undang-undang mempersyaratkan ya, kita dalam menegakkan hukum material yaitu hukum pidana, itu ada hukum acaranya, ada tata caranya. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, apa yang diatur di dalam hukum acara harus ditaati. Nah, hukum acara, nah kemudian putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga putusan-putusan pengadilan untuk suatu hal yang sama. Nah, putusan pengadilan yang terjadi hari ini, termasuk putusan pra-peradilan yang terjadi di Bandung untuk kasus PG, itu hampir sama, Iya. yaitu tentang misalnya penangkapan yang kasusnya sudah lama seolah-olah tertangkap langsung ditahan, padahal tidak kan prosedur harus dipanggil, setelah dipanggil kumpulkan alat bukti minimal bukti yang saling bersesuaian baru ditangkap. Kalau mau ditangkap ya baru ditahan kalau unsur-unsur pasal hukum acara untuk penahanan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Kemudian itu baru syarat yuridisnya, belum nanti syarat syarat subjektifnya ada lagi. Nah, misalnya orang ini wajar ditahan apa tidak, kalau dia dipanggil gampang, kooperatif dan sebagainya. Nah itulah, itu hukum itu sekarang manis sekali ya kalau kita tegakkan, itu bagus. Hak-hak daripada si pelapor terlindungi, hak daripada tersangka dilindungi, tapi kita harus masing-masing taat ajas. Ya, Pak Susno, bagaimana para penegak hukum ini bisa menjaga keseimbangan antara kecepatan penanganan perkara dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku? Pertama dari segi pengetahuan ya, makanya dia harus well educated ya, dididik secara bagus secara hukum, kemudian berpraktek yang bagus, kemudian mempunyai integritas yang bagus ya, tidak karena kepentingan sepihak, kepentingan tertentu ya, betul-betul dia ada kepentingan hukum. Nah itu, dan punya pengalaman yang bagus ya, pengalaman, dedikasi, netral dan sebagainya, baru dia akan bagus. Dan makanya untuk dapat pengalaman itu tidak harus dia alami sendiri. Misalnya penyidik yang ini ya, kasus ini, dia mengalami sendiri, tapi bisa juga belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain itu mari kita lihat putusan-putusan pengadilan untuk hal yang sama terhadap kasus yang sedang ditangani. Nah begitulah. Baik. Pak Fikar, tadi kita sempat melihat juga ya pernyataan dari Roy Suryo bahwa akan menjalani pra-peradilan pada hari Jumat ini, pra-peradilan yang kedua. Seperti apa Anda membaca situasi ini? Apakah ini mungkin menjadi satu hal yang mengulur-ngulur waktu sebuah perkaranya atau bagaimana? Gini, ini saya ingin meluruskan anggapan yang keliru dalam masyarakat ya. Seolah-olah pra-peradilan, lembaga pra-peradilan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengulur waktu dan segala macam. Sebenarnya nggak begitu. Hukum acaranya jelas. Ya. Ketika perkara pokoknya sudah lengkap dinaikkan ke pengadilan, dengan sendirinya gugur itu pra-peradilan. Artinya sepanjang apapun itu proses di pra-peradilan, begitu perkaranya masuk ke pengadilan, dia gugur langsung. Tidak ada basa-basi beda segala macam, nanti dulu deh apa segala, nggak ada, tidak ada toleransi seperti itu. Dia langsung gugur. Itu aturannya seperti itu. Itu artinya apa? Artinya bahwa memang di pra-peradilan itu bukan materi perkara, bukan pokok perkaranya yang menjadi perdebatan, tapi prosesnya sebenarnya. Prosesnya ini benar nggak sih? Gitu. Itu yang dipersoalkan gitu. Kalau nggak benar ya harus diulangi atau dibatalkan atau apapun namanya gitu. Nah, tapi materi perkaranya tetap jalan gitu. Nah, kecuali memang di pra-peradilan itu diputuskan dibatalkan status tersangkanya.
selesai itu perkara kalau kalau sudah dibatalkan. Tapi nggak mungkin dalam kasus ini kan? Kalau nggak diminta ya nggak dikasih oleh pengadilan. Harus diminta juga oleh oleh tersangkanya, diajukan gitu maksudnya. Diajukan sebagai bagian dari permohonan pra peradilan. Nah, ini nampaknya ini nggak diajukan. Menghapus penetapan tersangkanya tidak diajukan itu. Cuma upaya paksanya yang dipersoalkan. Nah, karena itu pokok perkaranya tetap jalan gitu. Walaupun umpamanya tersangkanya atau terdakwanya tidak dilakukan upaya paksa terhadap dia. Nah, karena itu tadi saya bilang upaya paksa itu supporting proses sebenarnya. Proses pendukung sebenarnya dari penegakan hukum. Yang intinya. Seperti itu, Mbak. Oke. Ada kata terakhir yang kita simak bersama terkait dengan apa yang disampaikan oleh hakim, permohonan rehabilitasi, hak, harkat, dan juga martabat pemohon. Bisa diartikan? Oke. Nah, kan penangkapan, penahanan, ya penggeledahan, penyitaan, itu sebenarnya kalau diukur pakai kacamata normal, itu pelanggaran hak asasi sebenarnya. Iya kan? Kalau orang tidak pernah melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan apa, dia ditangkap aja gitu, itu sudah melanggar hak asasi manusia itu. Nah, karena itu seharusnya ada kompensasi itu. Sudah pas gitu. Kalau kemudian hakim menyatakan mengembalikan rehabilitasi, pemulihan hak, harkat dan martabat pemohon gitu. Jadi artinya segala akibat penangkapan dan penahanan itu dianggap tidak ada oleh pengadilan, dikembalikan harkat martabatnya pada keadaan semula. Artinya ya memang itu tadi bahwa upaya paksa yang dijalankan itu sama sekali tidak sah, sehingga martabat pemohon atau harkat dan martabat pemohon itu dikembalikan pada harkat dan martabat sebagai manusia seperti sedia kala. Itu yang sebenarnya diputuskan oleh pengadilan seperti itu. Artinya dianggap tidak ada sesuatu yang terjadi gitu. Termasuk upaya paksa itu dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Oh, baik. Pak Susno, ditambahkan tanggapan Anda. Tadi pertanyaan saya sama ya, terkait dengan pemulihan rehabilitasi hak, harkat, martabat pemohon, termasuk juga dengan kacamata Anda nih, terkait pra-peradilan yang kedua nantinya. Ya, pra peradilan pertama ya tentang rehabilitasi dan pemulihan martabat kan sudah diputuskan oleh hakim kan, bahwa itu batal demi hukum ya, karena batal demi hukum maka itu dianggap tidak ada gitu. Maka kita menganggap bahwa dulu dia mungkin ada yang langsung menganggap dia negatif dan perilaku Roy, tapi itu nggak boleh karena dia sudah direhabilitasi. Nah, tapi sayang di dalam hukum kita belum mengatur gitu kan. Belum mengatur secara jelas maksud saya, apakah harus ada gugatan lagi tentang ganti rugi terhadap perilaku dari aparat ini, gitu, berapa besarnya dan sebagainya. Nah, ini mungkin next gitu kita atur kemudian. Nah, terkait dengan pra peradilan kedua, kita belum tahu ya apa yang digugat untuk kedua. Nah, apakah masih sempat kurun waktunya dengan pokok perkara. Jadi kalau mengajukan pra peradilan kedua, masalah apa? Kalau masalah yang sudah diputus jelas tidak bisa lagi, karena pra peradilan itu cuma sekali untuk sesuatu masalah, ya sekali itu nggak ada banding, nggak ada apa-apa, udah selesai. Nah, tapi kalau masalahnya baru terkait dengan hal lain, upaya paksa lain yang akan di pra peradilan kan ya silakan, hak dia. Nah, apakah dikabulkan atau tidak? Ada dua kemungkinan. Kalau disidangkan ternyata bisa diterima, bisa dikabulkan dengan catatan belum didahului oleh adanya peradilan untuk pokok perkara. Kalau pokok perkara sudah berarti udah gugur. Karena pra itu kan namanya pra. Pra itu sebelum, artinya sebelum diadili dalam pokok perkara. Nah, kalau pokok perkara sudah diadili, udah selesai, tuntas ya. Oke, baik. Pak Fikar, pada Jumat 10 Juli nanti akan diuji ya gugatan penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE. Seperti apa pandangan Anda? Iya, saya kira itu haknya tersangka ya atau terdakwa, kalau sekarang sudah terdakwa, untuk menguji itu. Penerapan dalam pra peradilan juga. Ya, penerapan status tersangka ini. Status tersangkanya di pra peradilan dengan pasal 32 itu gitu ya. Nah, kalau
di apa namanya di pra peradilan itu sama penilaiannya itu prosedurnya ya prosesnya. Jadi pra peradilan tidak akan masuk ya pada materi perkaranya. Dia tuduh sangkaannya mau pasal 32 atau mau pasal berapa, undang-undang apa, nggak akan pernah masuk itu pra peradilan ke sana. Karena itu sepenuhnya kewenangan penegak hukum gitu untuk membawa itu dan membuktikan itu nanti dia di sidang pokok perkaranya. Ya. Nah, karena itu pra peradilan tidak akan menilai itu. Sekali lagi saya bilang tadi pra peradilan itu ya proses yang dia nilai gitu, proses gitu. Nah, apakah proses penerapan pasal 32 itu sudah benar umpamanya gitu ya? Nah, itu yang nggak bisa dimasuki oleh pra peradilan. Ya. Ya, karena itu sepenuhnya kewenangan penegak hukum gitu. Karena itu yang akan dia buktikan di peradilan pokok perkaranya nanti. Nah, ada nggak buktinya ketika dia menunjuk pasal tertentu untuk membuktikan? Nah, itu yang kewajiban penegak hukumnya atau kewajiban jaksanya atau kewajiban negaranya untuk membuktikan itu. Kalau dia memakai pasal-pasal tertentu umpamanya seperti itu. Oke, jadi sekali lagi dijelaskan ke publik Pak Fikar, jadi apapun yang ada di sidang pra peradilan ini tidak akan mempengaruhi dari keberlangsungan perkaranya atau ada sedikit hal yang mempengaruhi karena nantinya mungkin tersangka akan membawa-bawa dari proses pra peradilan ini kan? Iya. Kecuali putusan pra peradilan tentang penetapan tersangka, itu putusan lain tidak akan berpengaruh. Oh. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dianggap biasa. Oke, panjang perkaranya masih hidup, ya tetap jalan itu. Gitu. Tetapi ketika putusan pra peradilan itu menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, gitu, sehingga harus dicabut penetapan tersangkanya, itu selesai. Perkaranya, perkaranya tidak ada, hilang kalau itu. Okay. Nah ini nggak ada. Ya. Saya lihat di pra peradilan itu tidak dimohonkan itu. Ketidaksahan penetapan tersangka tidak ada di dalam permohonan kelihatannya. Nah, artinya ini akan tetap jalan. Akan tetap jalan sampai ke pokok perkara nanti. Oke. Pak Susno, terakhir catatan Anda kepada penyidik dalam kasus ini yang harus diperbaiki agar proses hukum tetap sah, kuat, dan tidak kembali dipatahkan di pra peradilan. Kalau untuk penyidik sudah selesai ya, karena perkara sudah dilimpahkan kepada penuntut dan penuntut umum mengatakan sudah diterima, berarti sudah memenuhi syarat. Tinggal tergantung penuntut umum untuk membuktikan dia di pengadilan. Dan penuntut umum itu yang bagus itu dia membuktikannya itu ada dua gitu ya. Membuktikan bahwa dia bersalah maka harus dakwaannya terbukti maka dia harus dituntut dengan hukuman. Membuktikan dia tidak bersalah, maka dakwaannya harus dibebaskan. Kita ingin juga mendengar gitu ya, apakah terbukti bersalah, apa terbukti tidak bersalah. Karena pengadilan itu bukanlah suatu lembaga untuk menghukum orang, tapi untuk menegakkan keadilan. Yang bersalah harus dihukum kesalahannya, yang tidak bersalah harus dibebaskan dan direhabilitasi. Jadi kalau untuk penyidik sudah selesai, tinggal nanti dia untuk yang akan datang, untuk yang hal yang sama tidak melakukan seperti ini. Jadi begitu saja. Jadi sudah tuntas. Oke, sudah tuntas ya. Nanti semoga ini juga menjadi catatan ya Pak Susno bagi penyidik, bagi aparat penegak hukum ke depannya untuk bisa menjaga keseimbangan nantinya ya dari proses penegakan hukum dan juga aturan yang ada. Terima kasih Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J Kabar Reskrim 2008-2009 dan Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana sudah hadir di kesempatan NTV Prime kali ini. Terima kasih Pak. Selamat beraktivitas kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime masih akan hadir untuk Anda sesaat lagi.